Lo orang semua tahu belum, kunci kesuksesan Rasulullah dan keberhasilan para sahabat Nabi itu kayak gimana sih? Bisa sukses dengan keuangan yang sangat menakjubkan, dan mereka orang sangatlah kaya raya. Kemudian aset dan hartanya banyak-banyak, bisnisnya sukses-sukses, dan senantiasa goal spiritual. Kita orang semua tahulah kalau Rasulullah dan para sahabat itu sukses di dunia akhirat. Asiknya lagi, Nabi Muhammad dan para sahabat itu sukses dalam mengelola bisnisnya. Keberhasilan dan kesuksesannya itu pun tidak lepas dari memegang ideologi, akidah yang murni, atau beribadah dan menyembah Allah saja dengan murni, yang kemudian menghantarkan kepada goal spiritual, menghantarkan kepada mardotilah sejatinya Allah. Itu adalah pencapaian terbesar, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Gue orang beberapa hari ke belakang sudah mengajak lo orang semua mengenal tokoh kaya raya zaman Rasulullah, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, yaitu istri Rasulullah sendiri, juga ibunda Khadijah ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah tuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sebetulnya masih banyak lagi sahabat Nabi yang lain sukses dengan aset keuangan yang sangat menakjubkan. Insya Allah lah nanti ke depan kita orang pelajari bareng-bareng ya. Rasulullah dan para sahabat memang adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan berbagai kelebihan dan keterampilan. Yang kerennya juga, kan mereka orang adalah memiliki kelebihan dari akhlak bro. Keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, keimanannya kepada hari akhir, akidahnya yang kuat, dan orang-orang yang memang memegang ideologinya dengan penghambaan dan perjuangan di jalan Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Lo orang paham ya sampai di sini? Hehehe. Kelebihan yang lain daripada sahabat Nabi adalah kelebihan harta juga bro. Kan udah gue orang sering bahas, banyak asetnya, keuangannya, sehingga bukan hanya kemuliaan akhlak yang dibarengi aspek keyakinan saja yang ada dan eksistensi di diri mereka orang. Goal spiritualnya pada menakjubkan juga bukan dari Rasulullah dan para sahabat. Di dalam sejarah kan tercatat bahwa Rasulullah dan para sahabat itu menekuni bisnis memang di bidang yang berbeda-beda, yang kemudian menerapkan strategi bisnis yang tentunya juga beda-beda pastinya. Asyiknya lagi nih, kata para ulama, ada 3 hal pokok yang rata-rata mereka orang terapkan dalam bisnisnya pada zaman itu, sehingga menjadikannya terhantarkan kepada berkelimpahan rezeki. Nah, apa aja tuh? Pokoknya lo orang beruntung deh nonton video ini, karena akan sangat bermanfaat. Lo orang tonton deh sampai selesai. Kata para ulama, 3 hal pokok yang rata-rata Rasulullah dan para sahabat terapkan dalam bisnisnya pada zaman itu adalah, yang pertama, kuncinya adalah investasi bro. Itu yang pertama. Semua pembisnis di zaman Rasulullah yang ingin mendapatkan kesuksesan, rata-rata orang-orangnya ya melakukan investasi bersama Rasulullah dan para sahabat. Investasi bisnis, investasi modal keuangan, dan banyak lagi tentunya. Memang akan sulit tuh bagi para pembisnis meraih kesuksesan tanpa investasi. Rasulullah dan para sahabat sudah menjadi sampel tuh dulu, senantiasa melaksanakan aktivitas investasi. Contoh tuh, Khadijah sendiri, istrinya Rasulullah, yang selalu menabung dan menyisihkan keuntungannya untuk melakukan pengembangan dalam bisnisnya. Khadijah kan investasi kepada ayahnya kala itu. Udah gue orang bahas di season sebelumnya. Lo orang cari deh di video yang udah gue orang upload. Kemudian Umar bin Khattab pun tidak ketinggalan. Semasa menjabat menjadi khalifah, beliau orang menyarankan para pejabat negara untuk melakukan yang namanya investasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan umat kala itu. Sampai 2/3 dunia Islam futuh, salah satunya bergerak di bidang ekonomi, sehingga para sahabatnya, masyarakatnya, dan pejabatnya menyambut dan mulai mengadakan gerakan investasi. Tujuannya ya memang untuk kesejahteraan umat, mulai menabung keuangan sehingga bisa selanjutnya investasi pada sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Lo orang juga coba lakukan riset deh, bahwa pada bisnis modern saat ini, suatu perusahaan yang tidak melakukan kegiatan investasi maka akan terlihat kalah oleh para kompetitornya, akan kegeser dengan keadaan, karena bisnis yang akan berkembang
adalah yang mampu mengakumulasi modal dengan menginvestasikan sebagian modal untuk melakukan pengembangan dan menumbuhkan bisnisnya. Bagi kita orang yang saat ini masih menjadi pekerja atau karyawan, nah itu biji mini tuh. Biji mini cara investasinya. Ya, investasi jangan dibayangkan dengan mengakumulasi modal uang yang sangat besar dan membuka bisnis dan memulai perusahaan yang besar. Ya, kita orang bisa mulai saja berinvestasi dari hal-hal yang kecil. Bahkan dimulai dari hal yang sederhana, bro. Rajin menabung, sabar dalam proses untuk suatu saat nanti ke depannya bisa membangun perusahaan yang kita kontrol tuh contohnya. Pokoknya open minded deh untuk berorientasi pada hal investasi. Jadi keuangan kita bukan hanya sekedar untuk konsumtif aja kan? Ya nggak? Banyak juga kan orang-orang kekinian ketika memiliki keuangan atau tabungan itu kebanyakan ya memang untuk konsumsi kan? Untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, cobalah cara pandangnya untuk melakukan investasi. Jadi harus rajin menabung bro, biar punya perusahaan sendiri. Poin kedua nih, Rasulullah dan para sahabat bersifat tidak konsumtif. Nah, itu tuh yang menjadikan kunci keberhasilan, kunci kesuksesan para sahabat dan Rasulullah. Coba lo orang lihat juga tuh dalam sejarahnya. Dalam legendanya, meski kaya raya, uangnya banyak, asetnya di mana-mana, tetapi lebih memilih gaya hidup yang sederhana. Low profile aja gitu kan, kagak banyak gaya apalagi sombong. Atau pamer-pamer kekayaan yang kita orang ketahui bersama bahwa semuanya juga hanyalah sebuah titipan kan. Mereka para sahabat Nabi adalah teladan harusnya buat gue. Ya lo orang dan kita semua harus jadi contoh. Lagian kalaupun sombong, ya kagak baik buat kesehatan bro. Lebih mendekatkan diri pada sifat iblis tuh. Dulu iblis kan maksiatnya hanya sombong. Dulu iblis itu kan maksiatnya hanya sombong. Nah itu kan bahaya bro. Tapi yang mau gue orang bahas, para sahabat Nabi tidak menjadikan kekayaannya, menjadikan hidupnya dalam kemewah-mewahan. Mereka orang sangat jauh dari pola hidup konsumtif. Orang juga bisa lihat dalam legendanya bahwa Khadijah dan Rasulullah tempat kembali orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, didedikasikan harta kekayaannya untuk umat. Orang juga bisa lihat dalam sejarah Umar bin Khattab tidak ketinggalan loh bro. Hidupnya sangat low profile banget dan sikapnya yang sangat juhud pokoknya. Padahal uangnya kan triliunan, asetnya sampai 70.000 lahan pertanian dan lain-lain. Tapi gaya hidupnya tidak mewah-mewah. Kalau kata anak muda zaman sekarang mah mewah-mewah gitu. Nah, para sahabat dan Rasulullah kala itu tidak mengajarkan tuh hidup bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan maksudnya. Pokoknya banyak deh legendanya yang mengkisahkan Umar bin Khattab sangat jauh dari hidup bermewah-mewahan. Para sahabat Nabi meninggalkan gaya hidup yang megah, menjual dunianya untuk akhiratnya. Nah, ini udah waktunya juga kan untuk kita orang bercermin bagaimana diri kita saat ini. Masih sombongkah atau berbangga-bangga dengan kekayaan dan harta yang sifatnya itu adalah sebuah titipan dari Allah. Kemudian, untuk kita orang pun yang memiliki penghasilan tidak banyak atau pas-pasan, ya kagak dianjurkan banyak gaya dan tidak layak memaksakan hidup ala metropolitan yang bermegah-megahan sesuai nafsunya. Atau gaya hidup yang kebarat-baratan, ngikutin tren yang menyesatkan, ngikutin kebanyakan orang gitu. Bahkan nafsunya dijadikan Tuhan dan sesembahannya. Kan itu jadi musyrik. Gak keren banget lah kalau kita menyembah nafsu sendiri. Pokoknya gak keren lah. Itu kan sifat jahiliyah. Gak perlu lah kayak gitu. Gak perlu banget menjadi sekonsumtif itu. Coba open minded, orientasi yang lebih produktif, rajin menabung untuk masa depan dan untuk investasi. Yang jelas itu semua pun diperuntukkan untuk orientasi keselamatan di hari akhir dan mendapatkannya mardotillah Allah. Kata para ulama nih ya, sudah dibahas banyak. Poin yang ketiga, kunci keberhasilan Rasulullah dan para sahabat itu senantiasa melaksanakan zakat, infak, dan sedekah bro, dengan penuh keikhlasan dan tanpa ragu-ragu. Itu didedikasikan memang untuk perjuangan di jalan Allah dan menolong agama Allah.
Jadi aset harta kekayaan tiada lain memang untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang tentunya akan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Dan kemudian zakat, infak, dan sedekahlah yang membuatnya goal spiritual, solusi ketenangan hidup. Hartanya bukan tujuan akhir, tapi para sahabat sadar bahwa ada sebagian lain hak sesama dari saudaranya. Para sahabat kala itu pun rajin melaksanakan zakat mal, infak, dan sedekah ya, bahkan sampai mewakafkan aset dan hartanya untuk umat bro. Lihat legendanya dalam sejarah, Utsman bin Affan tuh contohnya, Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat lainnya. Zakat, infak, dan sedekah selain membuka pintu keberkahan, membuktikan juga bahwa janji Allah itu benar bro. Dengan zakat mal, infak, dan sedekah, Allah menggantinya dengan berlipat-lipat. Kemudian terbersihkan dari harta yang kotor, terbersihkan secara jiwa dan hartanya. Banyak dari sahabat Nabi yang tujuannya untuk menolong agama Allah, menolong umat. Karena janji Allah, barang siapa yang menolong din Allah, maka Allah akan menolongnya. Sehingga harta dan dunia bukan menjadi tujuan akhir dalam hidup. Konsepnya kan gini, semakin banyak yang dikeluarkan dari harta sahabat Nabi untuk umat kala itu, maka Allah semakin percaya untuk menitipkan lebih banyak lagi kepada para sahabat Nabi dari hal aset dan kekayaan. Bahkan memang aset dan kekayaannya itu diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Lihat deh pokoknya tercatat dalam sejarah total sedekah Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Khadijah, mereka dedikasikan hartanya semua di jalan Allah. Quran dan hadis Nabi pun bukan hanya sekedar konsep bagi mereka mah, tapi dilaksanakan tanpa adanya keraguan. Dan ini memberi contoh kepada kita yang sedang membumikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dengan zakat, infak, sodakoh tidak menjadikan para sahabat miskin kala itu. Akan tetapi sebaliknya bro, mereka orang malah tambah kaya raya dan tumbuh kembang dari setiap sektor bisnis yang digeluti. Contoh ya di perdagangan, peternakan, dan pertanian. Itu kan yang viral di zaman Rasulullah. Dan rata-rata Rasulullah dan para sahabat itu manajemen keuangannya melakukan 1/3 omset penghasilan dari tiap bisnisnya untuk konsumsi memang. Dan memang butuh kan untuk nafkah keluarga. Nah kemudian yang kedua 1/3 lagi untuk sedekah. Terakhir 1/3 lagi untuk investasi menumbuh kembangkan bisnisnya. Coba deh lo orang terapkan ini prinsip, insya Allah lah sukses. Bismillahirrohmanirrohim. Pokoknya la haula wala quwata illa billahil alil azim deh, bahwa semua pertolongan memang bersumber langsung datangnya dari Allah. Yuk kita berharap hanya kepada Allah saja, memurnikan tauhid, memurnikan peribadahan. Itu semua memang tiada lain dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, sedang menyembah Allah. Pokoknya lo orang subscribe deh channel gue ini, dan insya Allah ke depan kita ketemu di session berikutnya. Lo orang like, komen terbaik di bawah, dan bunyikan lonceng notifikasinya.